Beli Xiaomi Pad 7 di akhir 2025 ini apakah masih worth it? Penasaran? Yuk simak video ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel Willems. Di video ini mungkin gue lebih ke pengalaman pakai aja setelah coba tablet ini selama 1 minggu lebih. Jadi ayo kita langsung aja. Jadi tablet ini ukurannya di 11,2 inch. Dan menurut gue yang biasanya itu cuma pakai HP ya, apalagi sekarang HP gue Samsung yang di ukuran 6,5 inch, ini sih gede banget ya buat gue ya. Apalagi di frame rate-nya dia ada di 144 Hz. Walaupun untuk pemakaian umum, senario umum biasanya hanya di 120 fps. Puas banget lah untuk scroll sosmed ataupun gaming ya. Untuk speakernya sendiri, dia quad speaker dengan Dolby Atmos. Untuk nikmatin konten ataupun gaming, asli telinga gue tuh dimanjain banget lah sama tablet ini. Maklum ya, sebelumnya gue kan sekarang lagi pakai ini Samsung A07 yang mono speaker dengan kualitas ada aja, bunyi aja. Tapi jangan salah ya, ini HP masih gue pakai sampai sekarang karena mic-nya bagus. Samsung itu terkenal untuk sampai HP low end pun mikrofonnya bagus. Dan mungkin ini akan gue bahas di lain video ya, jangan yang di sini. Dan kita balik dulu. Untuk tablet ini juga nggak ada headphone jack. Ya di zaman yang sekarang udah banyak TWS dan headset, kayaknya headphone jack itu hanya akan ada di HP gaming dan tablet gaming aja. Tapi untuk layar yang besar nih juga punya kekurangan, di mana kita masuk ke berat. Beratnya itu ada di 500 gram. Untuk gue yang udah lama banget nggak pakai tablet, kayak terakhir gue pernah punya iPad, nggak tahu iPad seri kayaknya, bukan iPad mini, bukan iPad Air. Tapi bentar. Ya untuk gue yang udah lama banget nggak pakai tablet, yang biasa pakai HP aja, itu kasihan kelingking gue untuk menopang tablet ini ya. Asli, berat banget di tangan. Biasa gue pakai HP yang di 200 gram, tiba-tiba lompat ke 500 gram. Ya, itu buat gaming kasihan lah, kelingking sama jari manis gue lah. Oke, sekarang kita masuk ke OS. Jadi untuk Xiaomi Tab 7 ini, pas gue kemarin unboxing, dia udah langsung dapat Android 15, HyperOS 2. Dan kalau nggak salah kemarin kemakan 26,8 gigaan lah untuk sistemnya. Pas gue cek ke sistem update, dia langsung dapat HyperOS 3. Jadi gue update aja. Dan besok kan pas gue selesai update, gue lihat untuk sistem kemakan di 33 gigaan lah. Gitu. Nah, untuk OS sendiri sebenarnya gue belum bisa bicara banyak karena gue baru pakai cuman semingguan lah ya. Dan sebenarnya untuk HyperOS nih kayak untuk gue yang dulu punya Poco X3 Pro, Poco F4, itu tuh setelah dari Samsung balik ke OS-nya Xiaomi, itu kayak balik ke rumah gitu. Kayak, oh ini loh OS yang dari dulu gue pakai. Jadi ya, it's good to be home lah gitu. Nah, untuk tablet karena ini penampangnya gede ya, jadi untuk masuk ke untuk buka control center itu dia bisa tarik dari atas ke bawah di sisi kanan atas kalau dibikin landscape. Dan kalau mau buka ke notifikasi itu bisa tariknya tuh dari kiri atas gitu. Dan kalau untuk settingnya sendiri balik lagi karena tablet sebenarnya mau di portrait atau mau di landscape, di bagian kirinya itu dia ada main menunya, di kanan tuh dia ada sub menunya. Jadi ya itu pengalaman yang seru lah karena gue juga udah lama nggak pakai tablet gitu. Dan di menu setting ini kita juga bisa menemukan Xiaomi Hyper AI. Ya sekarang namanya juga di zaman AI, yang bikin RAM naik, apa-apa naik, semua naik. IC. Untuk konektivitas, Xiaomi Pad 7 ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, cuman dia hanya Wi-Fi only ya. Nggak ada sinyal 4G atau 5G-nya, dan dia juga nggak ada NFC. Gitu. Bang, tadi kan lu bilang lu punya HP Poco F4 bang, kenapa HP lu Samsung? Ya gimana ya, HP itu sokot terbanting karena Mobile Legend dan ini penampakannya. Aduh, jadi artefak, udah ngebreak dia, udah nggak bisa masuk OS juga. Ya, speaking of Mobile Legend, ayo kita masuk ke yang lebih teknis. Untuk spesifikasi, Xiaomi Pad 7 ini dilengkapi dengan Snapdragon 7 Plus Gen 3, RAM 8GB, dan storage di 256GB UFS 4.0. Untuk Antutu Benchmark, dia dapat skor di 1,6 juta, dan mohon dicatat,
pengetesan ini dilakukan di HyperOS 3 dan di Antutu Benchmark versi 11 ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari yang kalian pernah lihat di video-video review yang lain. Untuk performa CPU, kita tes dengan Geekbench 6. Dia untuk di single core-nya itu bisa dapat di skor 1839 dan multicore di 4842. Skor ini cukup oke lah untuk di kelas harganya. Dan untuk performa GPU, awalnya itu gue tes pakai 3D Mark Wildlife yang biasa. Dan hasilnya itu adalah max out. Jadi gue langsung lompat aja ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Di sini gue bisa dapat highest score-nya itu di 10.764 dan minimum score-nya itu ada di 8.293. Mekanisme wildlife stress test ini dia ngulangin wildlife biasa itu sebanyak 20 kali. Jadi bisa tersimulasikan kalau kita main game tuh 20 menit itu kira-kira seperti apalah. Dan untuk stability-nya itu dia ada di 77% gitu. Angka yang cukup baik ya untuk di keluarga Xiaomi yang canda Xiaomi ya, canda ya. Ini kan tablet, jadi jangan dibandingin lah sama yang HP. Beda lah kalau soal gaming. Nah, kita masuk ke gaming. Di sini kita coba 2 game dulu aja ya untuk pengetesan. Yang pertama, Mobile Legends. Settingannya terbuka untuk grafik dia ada di HD, untuk di frame rate dia kebuka di Ultra yang berarti 120 fps. Cuman gue mohon maaf dulu nih, untuk saat ini gue masih belum menemuin gimana cara untuk munculin fps-nya, dan untuk FPS monitoring tools macam kayak Perfdock itu ternyata bayar dan mahal. Jadi untuk yang pengetesan ini mungkin gue pakai feeling gue dulu aja ya gitu. Nah, untuk match ranked Mobile Legends terlihat kayaknya sih di feeling gue ini stabil di 120 fps. Kenapa gue bisa bilang yakin banget ini 120 fps? HP lama gue, Poco F4, itu Antutunya cuma 600 ribuan dan dia stabil di 120 fps gitu. Dan feelingnya tuh sama sama tablet nih. Apalagi gue kan kemarin juga abis pakai Samsung entry level ya, A07 ya, yang ke cap di 60 fps. Itu kerasa banget jauhnya bedanya gitu. Dan itu asli nyiksa mata gue banget di 60 fps. Dan sekarang itu mata gue sudah termanjakan lagi 120 fps. Harusnya ini stabil di 120 fps-an lah gitu. Untuk Genshin Impact, ini gue set ke highest, tapi motion blur-nya tuh gue matiin. Gue agak mual kalau main game pakai motion blur, jadi ya. Nah, kemarin gue coba Spiral Abyss sama Theater, itu bisa lancar aja ya. Dan kayaknya sih ini kalau yang terlihat di layar, gue munculin contoh lawan weekly boss sambil screen record, ini masih lancar. Cuman kalau kita nggak pakai screen record, feeling gue sih ini lancar di 45-60 lah. Nggak sampai ke 30 banget. Gitu. 어둠이 내려앉는 순간 멸망이 도래한다. 조심해! 카운트다운이 시작됐군. 이건 필요한 무력이다! 카운트 시작! 저항할 생각인가? 보아라! 모든 선의를 불태울 칼날을! 위험해! 이야기는 이제 시작이야! 말고 강하게! 내 구령에 맞춰! 널 체포하겠다! 일목은 그저 모든 것의 시작. 필승 내려찍기! Ya, kemarin gue sempat ngetes main 2 ranked game di Mobile Legends, mungkin sekitar 50 menitan lah. Dan gue punya 4 poin yang mau gue sampaikan. Yang pertama, tidak ada lagi yang namanya statement skillku terhalang oleh deviceku. Ini udah kencang banget. Gak ada lo, itu alasan kalau lu noob aja udah. Gitu. Dan 2, ini kan tablet ya. Untuk kalian yang sering trash talk atau banyak ngetik pas lagi main game, ini tablet. Hati-hati, pegang dulu yang benar baru ngetik. Karena keyboardnya lebar dan ada possibility untuk jatuh lah. Gitu. Jadi ya hati-hati ya. Yang ketiga, asli kelingking gue sakit, kasihan banget kelingking gue kiri kanan. Itu buat nopang nih tablet yang 500 gram. Tersiksa banget kelingking gue ya. Kayaknya di sini gue sempet, kenapa gue nggak beli yang tablet itu ya, yang 8,8.
Kalau untuk fokusnya gaming aja, jadi ini bisa buat poinnya. Dan yang terakhir di poin keempat itu adalah adem banget asli. Panasnya itu cuman di kelihatan ini. Panasnya itu cuman di sekitar sini nih. Hanya di sisi atas. Dan kalau tangan kan main tablet kan gini ya, main tablet. Dan ini jauh banget. Untuk di layar, jadi nggak ada lagi tuh cerita tentang tangan lu kepanasan ya. Fun fact, dulu gue pernah punya Redmi Note 14 kalau nggak salah 14 Pro plus 5G. Itu dia di HyperOS 2 dan gue masih pegang Poco F4 juga saat itu, tapi itu masih MIUI. Pas gue cobain tuh HP, asli main game apapun tangan gue kebakar asli. Waktu itu gue inget pernah main PUBG kalau nggak salah. PUBG kan 60 FPS ya, atau gue nggak tahu tuh dapat 60 atau enggak. Asli jempol kiri gue dibakar itu. Mungkin suhunya di 43-44 kali ya, gitu. Dan itu beda cerita sama tablet ini. Di tablet ini ya mungkin jempol kiri kanan lu sesekali akan dapat anget geli-geli aja lah. Tapi sesekali itu pun anget sesekali lagi. Dan untuk baterai, tablet ini memakai baterai 8550 mAh. Masih di pengetesan yang sama 2 game yang tadi. Gue awalnya mengira ya aplikasi monitoring baterai ini yang error karena di game pertama gue terlihat seperti yang di layar datanya tuh hilang di saat gue main game. Jadi gue tes lah sekali lagi, hasilnya sama, datanya juga nggak ada. Jadi di sini gue berkesimpulan kayaknya Xiaomi itu matiin aplikasi monitoring baterai gue. Tapi kita ambil gapnya aja ya, kita ambil gap dari jamnya sama berapa persen baterai yang kepakai. 50 menit gue main game itu baterai berkurang di 18%. Jadi secara teoritis kalau gue mau nge-push rank itu dari baterai penuh sampai habis itu mungkin bisa di 4,5 jam lah gitu. Nah, untuk nge-charge-nya sendiri dia dengan charger bawaan 45 watt yang ada di dalam box itu dari baterainya 1% atau pas sudah dapat peringatan tabletnya mau mati sampai ke 100% itu ada di 97 menit atau sekitar 1,5 jam lah. Ini cukup oke lah kalau kata Om Deddy Jagat. Mantap. Seperti yang gue infoin sebelumnya di video unboxing kemarin, tablet ini peruntukannya selain untuk gaming, itu ada juga untuk produktivitas. Dan untuk item pertama yang mau gue bahas adalah, ya betul, USB. Menurut gue USB ya, itu lebih penting dari kamera soal produktivitas. Karena gue sering copy-copy file antar device, dari tablet ke HP, ataupun dari HP ke PC, bolak-balik lah. Dan Xiaomi Pad 7 ini dilengkapi dengan USB 3 Type-C. Jadi untuk copy file itu wush-wush lah, pada kenceng lah untuk copy file. Dan gue juga ngetes untuk export video di CapCut ya. 1080p 60 fps. Ini video unboxing yang kemarin. Itu gue cuma nge-cut videonya aja, nambahin voice dari HP Samsung gue, sama kasih subtitle. Dengan durasi 7 menit 38 detik, berhasil diekspor di 4 menit 26 detik. Oke, kita masuk ke kamera. Untuk Xiaomi Pad 7 ini dilengkapi dengan dual kamera, yaitu 13 megapiksel untuk kamera utamanya, yang ada di belakang di sisi kiri atas, ditemenin dengan LED flash. Dan kalau untuk kamera selfie-nya itu di 8 megapiksel, yang kalau misalkan orientasinya potret, itu dia ada di sisi tengah kanan. Gitu. Dan untuk posisi seperti ini kayaknya sih cocoknya lebih ke arah landscape dan untuk video call ya mungkin kalau untuk tablet. Oke, ini sampel pertama. Gua coba dulu di 4K 30. Kalau dari layar gue sih kelihatan stabil ya untuk videonya. Untuk suara, gue belum ngetes suara lagi. Kalian dah tes ini suara kayak gimana. Dan ini kalau jalan, dan ini kalau lari. Di layar gue masih kelihatan stabil ya, cuman gue nggak tentar post processing kayak gimana. Oke, kita pindah ke 1080p. Dan ini 1080p 60. Mau terlewat. 1080p 60 terlihat masih stabil juga, cuman polos fokus ya. Yep. Ini kalau lagi jalan, gue coba lari. Agak sedikit goyang ya kalau 1080p 60. Coba kita turun lagi ke 1030. Dan ini sampel untuk 1080p 30 fps. Nih kalau jalan, gimana kalau lari? Agak sedikit guncang. Cuman ntar kita lihat hasil post processingnya. Sekalian ngetes suaranya juga. Oke.
Ini sampel untuk kamera depannya. Cuman kamera depannya nggak bisa 4K 30 ya. 1080p 60 juga nggak bisa. Fokusnya cuman di 1080p 30. Itu. Kalau dilihat di layar sekarang sih stabil ya. Cuman kalau dibawa lari harus masih stabil juga. Itu sama, gue penasaran sih sama suara ngeliatnya, gue belum ngeliat suaranya. Oke, that's it. Sedikit tambahan, pas gua ngetes tablet ini ya, tablet itu juga mampu mengembalikan kesenangan gua untuk foto-foto langit biru ya. Entah kenapa seru aja itu, bisa foto tapi bisa kontras bedanya antara langit doang sama ada awan itu. Jadi ini bisa terlihat HDR-nya bagus ya menurut gua tuh. Dan untuk fitur kameranya sebagai berikut, ini gue tampilin juga di layar. Ngomongin kamera depan nih ya, itu untuk buka lock screen dia itu hanya pakai kamera dari kamera selfie. Ini sekalian gua koreksi, kemarin gua ada salah sebut kalau tablet ini punya fingerprint scanner. Oke, ini bagian yang ditunggu. Xiaomi Pad 7 ini harganya ada di 5,5 juta. Kemarin gua beli di offline store ya. Tapi kalau kalian cari di online store mungkin kalian bisa dapat di harga 5,2 sampai 5,5-an lah. Dan kalau untuk second-nya itu gue cek di Facebook kemarin ada di sekitar range-nya itu di 4 jutaan. Tapi untuk kalian orang yang bersabar, yang sangat sabar, kalian mungkin bisa tunggu tanggal kembar. Biasanya itu kemarin gue lihat dia bisa sampai di 4,5 kalau nggak salah. Lumayan lah, harga second tapi dapat baru. Masih bisa unboxing, masih bisa kletek-kletek gitu. Sebelum gue tutup video ini, mari kita ke poin yang mungkin bikin lo overthinking dulu. Itu pertama, ingat tablet ini beratnya di 500 gram. Kalau kalian tujuannya itu buat gaming, kalian mungkin akan kasihan lah sama kelingking sama jari manis kalian kedua kiri kanan ya buat nopang tablet yang cukup berat ini. Dan yang kedua, itu entah kenapa ya, karena ini bukan versi Pro, RAM-nya tuh masih 8 GB. Ada kondisi di mana kemarin gue lagi main Genshin Impact, tiba-tiba teman gue ngechat di IG. Gue buka lah IG, gue balas. Nggak lama, nggak ada 1 menit kayaknya. Gue balik lagi, Genshin-nya restart. Gue coba lagi, begitu lagi. Tapi ini bukan nggak ada solusi ya. Solusinya ada, itu kalian bisa tap aja atau swipe dari atas game. Nanti akan kelihatan ada triple dot di atas, itu kalian bisa klik aja dan bikin Genshin itu ke floating window. Nah, dari situ baru kalian bisa buka aplikasi lain. Kalau kalian mau kayak balas IG, ya balas IG atau buka WhatsApp, balas WhatsApp gitu. Dan kalau udah beres, kalian full screenin lagi. Itu solusinya, supaya Genshin nggak restart. Gitu. Ketiga, kayaknya nggak ada deh. Jadi selama gue pakai seminggu ini, kayaknya gue happy-happy aja pakai tablet ini. Dan kita lanjut ke poin yang bikin gue happy banget. Pertama itu ada di performanya. Oke, gue paham di akhir 2025 ini kita udah kedatangan iQOO 15 dengan Snapdragon yang paling baru yang Antutunya itu bisa sampai 4 jutaan. Tapi mohon maaf banget nih, tablet dengan Antutu 1,6 juta itu untuk pemakaian sehari-hari dan gaming biasa itu harusnya udah lebih dari cukup, udah cukup banget. Antutu segede itu mungkin arahnya itu lebih ke arah productivity untuk ngerekam biasanya, yang makan prosesnya gede banget. Tapi kalau untuk gaming,
segini tuh harus ada cukup menurut gua. Balik lagi, gua kemarin yang sebagai user Poco F4 dengan Antutu benchmark versi 10 ya di 16.000 itu udah happy banget. Apalagi di sini asli melting banget gua. Seneng banget gua pakai tablet ini. Dan yang kedua, untuk layarnya, oke. Layarnya itu bagus banget, pakai IPS yang cukup bagus ya gue rasa. Dan dia di hertz 144, walaupun mostly di kebanyakan senario itu hanya 120 fps lah. Gitu. Untuk layarnya itu bisa gede banget, dan karena tujuan gue buat productivity, ini buat gue ngedit CapCut itu luas banget lah rasanya. Gitu. Dan untuk ketiga, speakernya memanjakan telinga gue, dan pasti memanjakan telinga kalian juga dengan quad speaker itu. Dan yang keempat, suhunya asli adem banget. Dengan layar 11,2 inch matra aluminium, itu penyebaran suhunya tuh gak cuma di satu titik, pasti itu nyebar ke seluruh permukaannya. Nah, karena dia makin lebar, itu yang ada bukan panas di satu titik, jadinya adem di semua titik, kayak gitu. Jadi nggak ada lagi lah dari kalian tuh kepanasan atau kebakar lah untuk main game gitu. Yang kelima, USB 3-nya itu sangat menolong gue untuk copy file dari PC ke tablet untuk nyimpan sebentar, ataupun gue mau kayak sekarang kan gue udah mulai bikin konten, harusnya copy file dari PC untuk ngerekam sampai gue masukin ke tablet, karena tabletnya kan peruntukan buat productivity. Gue akan ngedit kebanyakan di Xiaomi Pad ini. Bahkan gue ngerasa kayaknya untuk tabletnya lebih kencang ya buat scrubbing dibanding gue ngedit di komputer gue sendiri gitu. Yang keenam, Xiaomi Pad 7 ini sudah punya fitur AI yang bikin harga RAM naik. 7. Mungkin masih ada lagi tapi nggak ke-cover sama gue. Jadi kalau kalian ada poin plus dari Xiaomi Pad 7 ini tapi belum gue sebut, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Jadi dari semua yang gue jelaskan tentang pengalaman pakai selama seminggu lebih ini, Xiaomi Pad 7 ini cocoknya itu untuk siapa? Nah, untuk kalian yang punya budget dari 5-6 juta dan gak punya tablet, dan juga kalian bisa nangis ngeliat harga RAM DDR5 2 juta ke 10 juta, tapi kalian pengen punya device productivity yang portable dan juga bisa gaming, mungkin kalian akan cocok dan kalian bisa ambil Xiaomi Pad 7 ini. Bang, tapi bang, di global kan sudah ada Xiaomi Pad 8. Bentar, udah launching belum di Indonesia? Dan kalian juga mesti ingat ya, di 2026 ini semua tuh lagi pada naik gara-gara bentar, bahas AI lagi. Dan tablet ini mungkin juga akan cocok untuk kalian yang butuh tablet entertainment, untuk kalian maraton Netflix. Itu pasti kalian akan dimanjakan mata dan telinga kalian oleh layar dan speaker yang bagus inilah. Oke, selesai sudah. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai saat ini. Dan kalau misalkan kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik like. Dan kalau kalian merasa kayaknya video ini kayaknya masih bisa improve lah, bisa ada yang bisa diperbaikin, jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe karena saya masih baru. Nah, untuk konten seperti ini kayaknya sih akan ada cooldown-nya. Gak bisa setiap saat gue bikin video pengalaman pakai. Jadi mungkin akan gue selingin juga sama konten-konten gaming. Oke, video ini selesai sampai sini dulu. Sekian, annyeong.